Dari tadi Oviu mau selesai terus. Siapa? Ya, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa sambil belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lembutkanlah kekakuanku dari lidahku, sehingga perkataanku lebih mudah dimengerti. Ya Allah, amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mujahid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelas Mina 1 dan Mina 2, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat ya buat belajar ya. Ya. Oke, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Ya, materi yang dipelajari yaitu materi bab 7 tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah dan kitab-kitabnya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Sebentar. 2000 tahun kemudian. 2000 tahun kemudian. Ibu di mute, Bu, di mute. Iya, Zaki aja ya. Zaki lagi. Fadil aja ya. Ya, Bu. Semuanya, Bu, di mute, Bu. Di mute aja. Biar nggak berisik, aku mau dengerin. Ya sama. Fadil aja yang di mute. Ya udah, aku aja. Oke, yuk. Teret. Oke, di mute ya semuanya ya. Oke, sudah kelihatan belum PPT-nya? Allah dan kitab-kitabnya Di mute. pendidikan agama Islam. Oke, ya bab 7, iman kepada Rasul-Rasul Allah dan kitab-kitabnya. Ya, di bab 7 ini ada 3 poin yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama tentang pengertian iman. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Oke, minggu kemarin sudah poin 1 dan poin kedua ya, pengertian iman dan iman kepada Rasul. Kita review dulu ya pembahasan minggu kemarin. Ya, yang pertama pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya. Secara istilah berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Oke, poin kedua iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul. Nah, di dalam Al-Quran itu tertulis beberapa nama Nabi dan Rasul. Jumlahnya itu ada banyak ya. Jumlah Nabi dan Rasul yang sebenarnya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, tapi yang wajib diketahui, yang wajib teman-teman ketahui, jumlah Nabi dan Rasul itu ada 25. Nah, apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Kalau Rasul membawa itu kan ya Bu agama. Membawa apa? Iya. Iman kepada Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Oke, kita lihat satu-satu dulu ya dari yang sebelah kiri. Nabi. Nabi berasal dari bahasa Arab. Naba yang berartinya tempat yang tinggi. Nah, sedangkan secara istilah Nabi itu adalah seseorang atau hamba Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri.
ya, dan tidak ada kewajiban disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi teman-teman harus ingat dulu nih, nabi itu mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Ya, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, rasul berasal dari bahasa Arab, sama. Nabi dan rasul berasal dari bahasa Arab. Rasul berasal dari kata risalah yang artinya penyampaian. Sedangkan secara istilah, rasul itu seseorang yang diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah, kemudian diamalkan dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, jadi apa perbedaannya? Kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sama-sama mendapatkan wahyu, hanya perbedaannya Nabi itu tidak memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Oke, lanjut. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Ya, Nabi dan Rasul itu teladan bagi umatnya. Ya, Allah mengutus Nabi dan Rasul itu untuk menjadi teladan bagi umatnya. Ya, dan Allah itu tidak sembarangan memilih atau menjadikan seseorang itu Nabi dan Rasul. Ya, seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul itu harus memiliki akhlak yang terpuji dan memiliki keimanan yang baik, ya. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 78 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali dengan seizin Allah. Maka apabila datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Ya, jelas. Seperti yang tadi Bu Afifah bilang, jumlah Nabi dan Rasul itu hanya Allah yang tahu. Ya, sama seperti yang disebutkan di ayat ini. Di antara mereka ada yang diceritakan dan di antara mereka pula ada yang tidak diceritakan. Jadi hanya Allah yang tahu berapa banyak jumlah Nabi dan Rasul. Nah, selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi? Nah, Rasul Ulul Azmi itu Ulul Azmi merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada Rasul atau Nabi, Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan keberanian yang luar biasa dalam berdakwah. Ya. Luar biasanya seperti apa? Menghadapi segala rintangan dalam berdakwah. Contohnya seperti Nabi Muhammad. Ya. Menghadapi banyak rintangan dalam menyampaikan agama Islam. Rintangannya apa? Nah, ditentang oleh kaum kafir Quraisy, ya, dilempari batu. Nah, itu merupakan contoh Panah giginya, Bu. ya, sampai giginya patah karena menyampaikan agama Islam karena ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, apa perbedaan Rasul Ulul Azmi?
Rasyad jangan coret-coret. Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada berapa sih? Rasul Ulul Azmi itu Bukan ada saya. 4. Itu Salman. Saya. Yang pertama Saya, itu saya. Nabi Nuh. Ada berapa, Bu? Rasul Ulul Azmi itu ada 4. Yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh adalah seseorang yang taat kepada Allah. Ya, beliau itu sangat tabah dan sabar, menyerukan umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih bentuk tantangan Nabi Nuh ketika anak dan istrinya tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh itu berjuang atau berdakwahnya kurang lebih selama 900 tahun dan hanya 40 orang yang mengikuti atau menerima ajaran Nabi Nuh. Nah, itu Berapa, Bu? hanya 40 orang dari selama 900 tahun itu, selama kurang lebih 900 tahun, hanya 40 orang yang mau menerima dakwah Nabi Nuh. Nah, tentu perjuangan Nabi Nuh ini memiliki cobaan dan rintangan yang luar biasa dalam menyampaikan ajarannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Rasul Ulul Azmi yang kedua itu ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dengan keberaniannya Nabi Ibrahim ngapain? Menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang Babilonia. Ya. Berani banget. Padahal yang membuat berhalanya itu termasuk ayahnya sendiri yang membuat dan menjualnya kepada orang-orang Babilonia untuk disembah. Nah, setelah menjadi nabi pun Nabi Ibrahim tetap mendapat ujian dari Allah berupa apa? Perintah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Nah, perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan ikhlas. Nah, karena ketabahannya, Allah pun menunjukkan kekuasaannya mengganti Nabi Ismail dengan seekor biri-biri atau seekor domba yang gemuk. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun membuat tempat ibadah yang pertama. Nah, tempat ibadahnya itu apa? Disebut Ka'bah yang sekarang menjadi pusat peribadatan umat Muslim di seluruh dunia, menjadi kiblat umat Muslim di seluruh dunia. Yang ketiga ada Nabi Musa. Ya, Rasul Ulul Azmi yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Apa sih tantangan dakwahnya Nabi Musa? Melawan bapak angkatnya sendiri. Siapa bapak angkatnya? Firaun. Iya, betul. Tantangan dakwahnya Nabi Musa melawan ayah angkatnya sendiri atau yang dikenal dengan Fir'aun. Ya, dulu itu Fir'aun itu memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaannya itu sangat memberatkan masyarakat yang hidup pada masa kekuasaannya. Nah, dulu itu Firaun juga memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa langsung menghadap Firaun ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bu, Ibu. Ya. Firaun itu kok kayak ada banyak gitu sih di cerita Nabi, pasti ada Firaunnya. Ya, nanti kita bahas ya. Pertanyaannya yang dulu. penting dong. Oke. Pertanyaannya Bu Fakib dulu, nanti kita bahas. Oke. Selanjutnya, Nabi yang terakhir atau Nabi Ulul Azmi yang terakhir, yaitu ada Nabi Isa alaihi salam. Maaf, bukan yang terakhir, yang keempat. Ada Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam tantangan dakwahnya apa? Menghadapi kalangan pendeta yang sesat. Nah, Nabi Isa juga mendapatkan 12 orang murid yang setia yang dikenal dengan nama kaum Hawa
Iyun. Iyun. Oh, Hawariyun. Nah, yang terakhir, Rasul Ulul Azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad kelima. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tantangan dakwahnya Nabi Muhammad itu banyak ya. Bisa teman-teman lihat di halaman 90, tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya itu mendapat tekanan dari kaum kafir dalam menyebarkan agama Islam. Rasul Ulul Azmi ada 5 apa 4 sih? Ya, maaf tadi Bu Afifah salah sebut ya. Rasul Ulul Azmi ada 5. Benar 5. Nah, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang nyoret woy. Sayaf itu, sayaf. Oke, ayo. Sayaf itu. Tadi Sayaf. perjanjiannya apa? Selama dijelaskan di mute, ya. Ada yang ngechat. Ya kan? Salman tuh juga mau mute. Tahu nih pada mute. Kik aja Bu Kik. Nah, yuk lanjut. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bahas poin yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selain iman kepada Nabi dan Rasul, kita juga punya kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari 25 Nabi dan Rasul, nah tidak semuanya itu menerima kitab. Hanya 4 orang Nabi yang diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa saja keempat nabinya? Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman atau petunjuk bagi kaum Bani Israel. Nah, diingat ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Isinya tentang apa? Isinya tentang kewajiban meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, mensucikan hari Sabtu. Nah, kalau kaum Bani Israel itu hari sucinya hari Sabtu. Kalau kita hari sucinya hari apa? Jumat. Iya, betul. Hari Jumat. Nah, selain itu isinya tentang apa lagi kitab Taurat? Menghormati orang tua, larangan membunuh, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Nah, ini merupakan salah satu contoh kitab Taurat ya. Nah, kitab Taurat itu dulu hanya berupa lembaran-lembaran kertas ya, lembaran-lembaran yang ditulis di atas seperti kertas atau pelepah kurma. Nah, ini contoh tulisan dari kitab Taurat menggunakan aksara atau huruf dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya kaum Bani Israel. Sila di mute. Selanjutnya kitab Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, untuk disampaikan dan dijadikan pedoman bagi umatnya. Kitab Zabur. Oh ya. Kitab Zabur berisi tentang apa? Berisi tentang pujian kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Contohnya berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Bill di mute. Oke, selanjutnya kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Nah, kitab Injil
memuat beberapa ajaran pokok, Haikal di mute. ya, seperti kembali kepada tauhid, kepada ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat agar hidup sederhana, menjauhi sifat tamak atau sifat rakus, dan pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi ini laut. termasuk salah satu kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, penyempurna dari kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, ini salah satu contoh kitab Injil yang paling tertua yang telah ditemukan, ya. Ibu, tadi kok yang kitab Zabur, Bu. Kenapa? Tadi yang kitab Zabur gak ada gambarnya sih, Bu. Ya, karena susah kitab Zabur dicari gambarnya ya. Karena emang udah lama banget, jadi susah untuk mencarinya. Belum ada yang ditemukan contohnya. Ibu kalau Taurat Kenapa? Tadi sambel. tahu kan ada gambarnya. Nah, Ibu mau ke toilet. iya boleh ya, mau izin ke toilet. Yo, Kak. Oke, lanjut. Tempat laut. Nah, yang Di terakhir mute dong, di apa? mute. Yang terakhir kitab Al-Quran. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad Dengar ya. SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia, ya. Umat manusianya bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya orang Arab, tetapi semua umat manusia di dunia, semua umat Muslim di dunia. Nah, berisi tentang ketauhidan, akhlak, muamalah. Muamalah itu hukum jual beli. Terus berisi tentang sejarah, hukum, dan pengetahuan. Nah, Al-Quran mempunyai nama lain, yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Kemudian Al-Huda, artinya petunjuk. Dan Ashifa, artinya obat. Nah, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, Nabil di mute dong, Nabil. ditulis dengan huruf Arab, dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Ibu, itu bahasa apa, Bu? Yang bawah, Bu? Nah, yang bawah ini bahasa Arab. Nah, dulu itu Al-Quran itu ditulisnya pakai huruf Arab Khufi, ya. Ini contohnya. Contoh Arab Khufi. Arab gundul ya, Bu? Ya, Arab gundul namanya Arab Khufi. Nah, dia itu bentuknya lebih kaku dibanding Arab yang sekarang, dibanding contoh Al-Quran yang sekarang. Nah, kalau yang Al-Quran yang sekarang itu ditulis pakai tulisan bahasa Arab nasakh, ya, bahasa tulisan kaligrafi nasakh. Nah, kalau yang bawah kaligrafi khufi, ya. Jadi dia bentuknya kaku dan tidak ada tanda bacanya, tidak ada fathah, kasroh ataupun domahnya. Harokatnya ya, Bu, ya? Nah, tidak ada harokatnya. Taunya dari mana? Itu ada ilmunya. Emang dilarang buat ngasih tahu orang lain atau gimana, Bu? Kenapa? Nabi kan nggak berkewajiban buat ngasih tahu ke umatnya, Bu. Apa tadi? Tadi yang ngomong ya? Itu emang dilarang atau gimana, Bu? Dan dilarang karena Nabi itu pengikutnya tidak sebanyak Rasul, ya. Karena Nabi itu bukan dilarang untuk menyebarkan agama, tapi tidak ada kewajiban. Jamil, Alan, mute. Nah, ini contoh Arabnya, ya, tulisan Arab pada Al-Quran pada zaman dahulu. Nah, tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya. Nah, yang ini, yang atas itu Mil, di mute, Mil. contoh tulisan Arab yang sekarang. Sudah dilengkapi tanda baca untuk memudahkan teman-teman membacanya. Nah, dulu pun Al-Quran itu ditulis pada lembar-lembar daun pelepah kurma, tidak dibukukan seperti sekarang, tidak dibentuk dalam bentuk mushaf, ya. Dulu itu masih
hafalan-hafalan para sahabat. Nah, mulai dibukukan pada zaman Khalifah Utsmani. Kenapa ada Al-Quran Utsmani? Nah, pada zaman Khalifah Utsmani itu mulai Al-Quran dikumpulkan karena pada zaman itu terjadi suatu perang yang mengakibatkan terbunuhnya para penghafal Quran. Nah, jadi Yang itu. ya Khalifah Umar itu khawatir bahwa Khalifah Abu Bakar. Zaman Ya. Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar dan Umar itu khawatir bahwa nanti tidak akan ada lagi yang menghafal Al-Quran, jadi mengusulkan untuk Al-Quran dibukukan dalam bentuk mushaf ya. Oke, kesimpulannya Di mute. ya, kesimpulannya yang pertama, iman itu artinya percaya secara bahasa, secara istilah, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang kedua, mengamalkan. Nah, yang kedua itu iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang ketiga, gelar ulul azmi diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan keberanian dalam berdakwah. Nah, ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat, Allah menurunkan 4 kitab sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, yaitu ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Saya sih tidak. Saya mau nanya, Bu. Ibu, saya mau nanya. Ya, sebentar. Ibu, ini jadi kita tugasnya ngapain? Ya, tugas hari ini soal latihan. Ya, disiapkan buku latihannya. Nah, minggu kemarin buku latihan. Ya, kemarin teman-teman sudah mengerjakan soal yang ini belum? Sudah kan? Saya sudah, Bu. Saya itu 1 sampai 5 sudah dikerjakan. sudah. Yang belum dikerjakan ya. Yang belum dikerjakan 1 sampai 5 nih, disalin soalnya. Nah, hari ini lanjut 6 sampai 10 nih soalnya. Ditulis ya di buku latihan. Soal jawaban ya. Yuk, sekarang dikerjakan dulu nomor 6 sampai 10. Soalnya juga ditulis. Ya, soalnya ditulis. Bentar, Bu, saya ambil ini. Sekarang bab berapa, Bu? Bab 7. Sekarang tanggal berapa, Bu? Tanggal 16 Februari. Ya, dikerjakan dulu. Soalnya disalin dulu.
Bentar, Bu. Mana ya? Bu, mau nanya. Oh, nomor 7, Bu. Nomor 9. Nomor 9 kok kita Taurat. Taurat. Woi, Sebentar. Kitab ada 2 ya? Sebentar. Jadi nomor 9 ya? Iya. Oh, mana kamu kau belum? Jumlah kitab ada 4 ya? 4 apa 2 ya? Kota. Ntar kalau sudah selesai dikirim pakai WA. Kenapa? Kalau sudah selesai dikirim lewat WA. Iya, nanti kalau sudah selesai, difoto, dikirim ke WA ya. Live stream. Bu, nomor 10 apa, Bu? Nomor 10 apa nama lainnya? Ya, tadi sudah dibahas. Bambawe. Kitab Zabur. Nabi Daud bukan sih? Masih tahu lagi. Nabi Daud sih nggak ada aja di Ulul Azmi dia. Bukan sih? Nabi Daud tuh nggak ada di Ulul Azmi. Enggak, nomor 8 Sal. Tuh. Nomor 8 Sal. Gampang, Bras. Hihi. Selesai, Bu. Zabur itu bukannya Daud ya? Iya. Iya. Aku belajar Zabur itu Daud. Iya, sama. Zabur Daud kan, Bu? Iya, Zabur nanti dikasih tahu jawabannya. Ibu gimana sih ibu itu udah setengah kejawab. Anos Pratama. Panas Mojokerto. Anos Mojokerto siapa lagi? Tahu nggak? Larangan apa lagi ya selain larangan ini sama larangan ini? Satu aja juga boleh.
Thanos mau Jakarta. Jadi ngomong Siapa? Syamil ya, mau nanya apa? kitab Taurat itu ada yang pakai lagi gak Bu sekarang Bu? Oh tadi gambarnya kelihatan rapi banget Bu, kayak yang ada yang nulis Bu. Di museum, Tadi di Bil. gambar kitab- Iya, Di museum. yang rapi itu karena dirawat di museum kan. Tuh. tentang Tumben saya big brain. kitab Taurat berisi tentang Larangan mencuri, larangan zina, larangan apa lagi ya? Makasih Fadil udah ngasih tahu. Ibu, nomor 7 minimalnya berapa jawabnya? Satu juga boleh. Bu, kalau nomor 9 jawabnya berapa, Bu? Satu boleh. Kan esai Satu. boleh jawab satu. Yang Ore. penting jawabannya harus Kita benar tahu. ya. kitab Taurat berisi tentang Mm. Nomor 7 apa, Bu? Nomor 7 apa? Oke, nomor 10 nomor adalah Bu Afifah, nama lain Al-Quran cuman disebutin satu boleh nggak? Boleh, satu Oke. aja. waduh, nama lain Al-Quran itu apa ya? lupa dong. Ayo Rasyad. Aku udah. Aku udah selesai. Ini nomor 7 apa? Finish. Enggak ketahuan. Salah aja ya. Yo, nomor 7 apa? Sebagai tunjuklah. Oh, saya tahu. Ibu. Oke, selesai. Nomor 7. Kan aku kasih tahu Isan. Jelasin lagi. Ya, nanti bahas lagi kesimpulannya. Buat nomor 7. Ya, nanti sebelum akhirin nanti Bu Afifah bahas lagi kesimpulannya ya. Isan, aku kasih tahu Isan. Kakak kasih tahu Isan. Terima kasih tapi ya. Iya, enggak apa-apa. Nomor 7. Yo, nomor 7 sebagai apa? Sebagai Al-Quran. Udah. Selesai. Lemos Kiji. Saya tidak tahu ini nomor 7. Oi. Nomor 7, saya tinggal nomor 7. Pedoman. Selesai. Pedoman. Awal kata pedoman. Yo, Petunjuk. Umat manusia kali yang tahu aduh gimana sih. yo, jangan dibagi-bagi jawabannya ya. Biarkan Ayo kita temannya bagi-bagi jawabannya. berpikir. Boleh lah bagi sedikit ya. Nggak boleh lah. Nomor 7 boleh. Boleh itu nomor 1, 2, 3, 4, Namanya 5. nge-spam. Namanya nge-spam itu. Oke ya. Oke. Disuruh spam ya. Oke, spam. Oke. Jangan PP. PP terus ya. Bu Afifah, Ya. Bu Afifah, Ya. aku udah selesai. Aku udah kirim, yang aku udah sudah. kirim. Saya kirimnya nanti ya, Bu. Oke. Kirim, Bu. Ya, Saya sudah ada yang kirim. sudah masuk nih. Kirim nanti boleh nggak? Boleh ditunggu sampai malam ya, sampai jam 8 malam. Oke. Saya salah aja yang Oke, sudah semua? Sudah. Belum. Ini kamu ngerjain yang lain dulu. Belum. Satu, Pak. Apa ya? Oke. Tingkat tinggi yang tinggi. Soalnya sudah ditulis semua belum? Yang mana?
Yang tadi ini nomor 6 sampai 10 sudah ditulis semua soalnya? Belum selesai. Ya, tulis soalnya dulu. Jawabannya boleh nanti dipikirin lagi ya. Soalnya jawab pertanyaannya. Bu, saya sudah selesai. Sudah semua? Saya belum selesai. Tulis soalnya dulu aja. Soalnya disalin dulu. Jawabannya boleh belakangan. Kita mau bahas 5 soal yang kemarin dulu. Apa itu nomor 7? Oke, sudah disalin. Tunggu Bu, tunggu bentar Bu. Ya udah kirim Bu, gak tahu udah masuk atau belum. Nomor 7 apa, Bu? Ihsan sudah masuk nih, sudah kirim. Bu, ada soal lagi, Bu. Sudah? Nggak ada soal lagi. Enggak, soalnya sudah cukup 10 saja ya. Kita bahas yang 5 soal kemarin dulu yang sudah teman-teman jawab. Saya belum. Mana lagi? Nomor 7 apa? Yuk, kita lihat nomor soal yang kemarin. Nomor 1, iman artinya? Ibu belum. Saya. Ya, iman artinya percaya. Nomor 2, iman kepada Rasul Allah, rukun iman yang keempat. Ya, jangan ketuker ya. Biasanya banyak yang jawab 3. Yang ketiga itu iman kepada kitab dulu baru Rasul. Nomor 3, nabi secara bahasa artinya? Akan wahyu dari Allah. Nabi secara bahasa. Ibu saya belum. Tempat yang tinggi. Ya, nabi secara bahasa berasal dari Mendapatkan wahyu dan Tempat yang tinggi kan Bu? berasal dari bahasa Arab, naba, artinya tempat yang tinggi. Yang tinggi. Nomor 4, Rasul secara istilah artinya? Orang yang diberikan wahyu dari Allah mendapatkan wahyu untuk umatnya. Ya, seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, Dan oleh Allah, kemudian dia kemudian diamalkan dan menyampaikan berkewajiban wahyu kepada umatnya. menyampaikan kepada umatnya. Nomor 5, arti dari gelar ulul azmi. Gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan keberanian dalam berdakwah. Ya, betul, benar. Gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan keberanian dalam berdakwah. 2 sama 3 Bu, tadi saya. Lebaran bener gak, Bu? Ketabahan, kesabaran, betul. Ya, nomor 1, iman artinya percaya. Ya, checklist jawabannya. Oh, di checklist. Oke, checklist. Ya, soal latihan kemarin kita bahas. Saya menanya nomor Jawabannya 4 Bu. Nomor 2, iman kepada Rasul, rukun iman yang keempat. Ya, jawabannya 4. Nomor 3, Nabi secara bahasa artinya berasal dari bahasa Arab, naba, tempat yang secara bahasa ya, bukan secara istilah, secara bahasa. Nabi artinya tempat yang tinggi ya, naba, tempat yang tinggi, betul. Nomor 4, Rasul secara istilah artinya Orang yang diberikan wahyu, seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah, kemudian diamalkan dan kewajiban menyampaikan kepada umatnya. kepada umatnya. Saya salah dong Bu. Betul dong. Yeay. Nomor 5, arti dari gelar ulul azmi. Gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan keberanian dalam berdakwah. Ya, gelar yang Gelar diberikan itu diberikan kepada Bu, saya Bu. Rasul Gak nulis Rasul. yang memiliki ketabahan dan Keberanian.
keberanian dalam berdakwah. Oke, di checklist ya yang betul jawabannya. Sudah, Bu. Betul semua. Ya, oke. Saya juga benar, Bu. Ada sih masing-masing. Sudah. Nomor Oh, Nambu. nanti Oh, jawabannya itu. ada yang belum dijawab nanti betul. Ah, Oke, kita bahas kesimpulannya. Ya, kesimpulannya ya. aku Kesimpulannya bab 7. Yang pertama, iman artinya percaya. Nah, secara bahasa, secara istilah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, lisan dan mengamalkan mengamalkan dengan dengan perbuatan. perbuatan. Yang kedua, iman itu iman kepada ini ya. Oh, iman kepada malaikat. Iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Selanjutnya, gelar ulul azmi diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan keberanian dalam berdakwah. Ada berapa? Ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yang terakhir, Allah menurunkan 4 kitab sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Ada 4 kitab, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sini bab 7 ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, teman-teman, bab 7 ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita akhiri? Jadi sudah dibahas di pembahasan. Nah, Radit Tadi tidak udah mendengarkan. Tadi udah. Sedang benerin recording. Udah, Bu. Oh, yang nomor Sudah. 4 tadi. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke. Ini soalnya sudah ya. Bu, sebentar. Ya, Bu, selesai, Bu. Udah. Oke, sudah selesai. Jangan live dulu. Ya, 2 menit lagi nih. Ada yang mau bertanya tidak? Ketika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Hifa yang tanya ya. Bu, saya ke toilet bentar ya, Bu. Bus, saya pengen apa dulu ya, Bu. Oke, ini di stop share dulu. Udah nih, soalnya sudah semua kan ditulis? Bu, saya pengen dulu ya, Bu. Boleh ke kamar mandi dulu. Radit sudah selesai belum? Sudah. Aku Radit. Ayo Gambar ditulis Radit dulu ya, soalnya ada Radit. Apa jawabannya? Soalnya dulu sudah disalin belum? Iya. Udah dikirim, Bu. Cek, Bu. Oke. Bu, saya sudah dikirim, Ya, Bu. Kenzi sudah masuk. Bu, saya sudah dikirim, Bu. Cek ya, Bu. Rasyad wah. sudah. Oke. Saya, Alia, Najwa, Ihsan. Lutfia. Udah boleh live belum, Bu? Ibu, Yuk, saya nanti udah kita belum? berdoa dulu. Saya udah belum, Bu? Saya ingin kirim, Bu. Saya udah dikirim belum, Bu? Siapa? Fadil. Sebentar, Fadil. Fadil. Ya. Iya, Bu sudah. Afifah. Iya.
Dipanggil loh. Balkan itu kan manggil Bu Afifah tahu. Terus sebentar lagi panggil itu loh ke WhatsApp-nya Bu Afifah. Sudah, Fadil sudah masuk. Tuh kan, sudah. Nilainya 100 kan, Bu? Ya, nih yang sudah masuk ya, Yeay. yang sudah kirim. Fadil, Andi, Jihan, Kenzi, Rashad, saya, Alia, Najwa, Proses Bu. Ihsan, Lutfia, Nabil, Alan, sudah. Oke, yuk, sudah yuk. Bentar Bu. Kenapa? Saya mau ngirim Bu. Ya, masih ditunggu. Oke, sudah ya. Astagfirullahaladzim. Oh. Jawaban itu Oke, yuk, sudah setengah 12 teman-teman. Alhamdulillah. Habis ini salat. Baru Ya, dikirim. Alhamdulillah kita sudah selesai ya pembahasan di bab 7. Pembahasan di bab 7 sudah selesai. Oke, nanti teman-teman bisa lihat nomor review videonya ya. Minggu depan belum PH, minggu depan masih review. nomor 7 mulu, Drit. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil sebanyak alamin. 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Ya, membaca doa sesudah belajar. Sikap berdoa. Tangannya Diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa. sudah Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nihi farduduhu ilayya indah hajati ilaihi walatunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadil bikin satu. belum ditunggu ya jawabannya sampai jam 8 malam. Oke, Radit. Anak Pikirin jawabannya. Ya, terima kasih teman-teman. Boleh lab. Jangan keluar dulu, jangan keluar. Nomor 7 apa? Woi, jangan spam nomor 7, woi. Nomor 7 apa? Dijawab Radit nomor 7. Asal aja. Nomor 7 apa? Saat terakhir aku ini merusak Zoom ya. Nomor 7 apa? Bangkai. Nomor 7 apa? PPP apa? PPP. Nomor 7 apa?